tahun 2016 sempat mau beli rumah karena harganya yang murah. Rumah kayu di tepi kota Pontianak itu ternyata menyimpan banyak cerita. Jadi saya pertama kali dapat kerja tahun 2015. Biasa, masih muda, langsung ngerasa punya uang dan impiannya langsung tinggi aja. Nabung dikit, terus niat buat beli rumah. Tapi kan harga rumah sekarang kan gila-gilaan kan ya. Sampai saya dapat info soal rumah itu. Saya tidak akan menyebutkan rumah ini dengan spesifik, yang jelas lokasinya itu di perbatasan Kuburaya dan Pontianak. Untuk sampai ke rumah itu, dari jalan raya harus masuk komplek dan masuk jauh ke dalam. Setelah belok sana sini, nanti akan ketemu tuh rumah tua dari kayu. Untuk sebuah rumah di tepi kota Pontianak, harga rumah itu sangat miring, bahkan kelewat miring. Cuma 16 juta rupiah, sudah dengan tanahnya. Gokil gak? Siapa yang gak tergiur? Dengan harga segitu, jelas rumah ini ada apa-apanya. Tapi saya tidak peduli. Saya temui yang jual rumahnya. Malam itu malam Rabu. Saya sendirian menemui Pak Karmin di rumahnya. Beliau tinggal sendirian. Dari Pak Karmin, saya tahu kalau pernah ada pembantaian di rumah itu. Abang Pak Karmin beserta seluruh anggota keluarga dibunuh perampok pada awal tahun 1990-an. Peristiwa mengerikan itu kemudian membuat tidak ada orang yang mau membeli rumah itu, apalagi membeli. Pak Karmin dengan jujur menceritakan semua hal yang pernah terjadi di rumah itu. Inilah yang akan saya ceritakan. Pak Karmin tidak mau menutupi apapun. Ia ingin menjual rumah itu dengan jujur. 3 tahun rumah itu kosong. Sampai seorang keluarga jauh Pak Karmin memberanikan diri tinggal di rumah itu. Keluarga itu baru balik dari Jawa. Usaha mereka di Jawa bangkrut dan terlilit hutang. Jadi kabur ke Pontianak dan harus mencari tempat tinggal. Sebut saja nama keluarga itu adalah Pak Ramlan, Bu Ramlan, dan putrinya Sulaimah. Mereka tinggal di sana sekitar tahun 1994. Di Pontianak, Pak Ramlan harus menyusun ulang hidupnya. Ia sehari-hari keliling dengan sepeda berjualan es potong. Maka tiap malam, Pak Ramlan ini harus tidur larut karena menyiapkan jualan untuk esok harinya. Suatu waktu, Pak Ramlan sedang terjaga sendirian. Bu Ramlan yang agak kurang enak badan, disuruhnya tidur duluan. Saat sedang serius, Pak Ramlan mendengar langkah kaki manusia di atas lantai papan. Lantai berderik, Pak Ramlan curiga. Maka mengendap-endaplah Pak Ramlan mengintip keluar. Tapi tidak ada siapapun. Hanya angin yang bertiup lewat jendela yang terbuka. Wah, maling, pikir Pak Ramlan. Ia berlari ke arah jendela. Sekelebat bayangan hitam melesat di hadapan Pak Ramlan. Ada apa, Pak? Tanya Sulaimah yang terbangun dan ingin buang air kecil. Pak Ramlan kaget. Tidak ada apa-apa, Nak, kata Pak Ramlan. Ia tadi sempat melihat sosok itu, wajahnya hitam legam, tercium amis darah. Siangnya, Pak Ramlan tidak fokus berjualan. Pikirannya melayang-layang ke rumah. Ia pulang lebih awal. Tapi di rumahnya tidak ada kejadian apa-apa. Sulaimah, walau masih kecil, sibuk membantu ibunya memasak. Bapak, kenapa cepat pulang? Tanya Bu Ramlan. Tidak enak badan, Bu. Malam itu ketika Sulaimah tertidur, Pak Ramlan menceritakan apa yang ia alami ke Bu Ramlan. Sudahlah, Pak, kalaupun itu makhluk halus, ya mereka tidak akan mengganggu. Percayalah bahwa keluarga itu sudah di tempat yang layak, kata Bu Ramlan. Sebelum menempati rumah itu, Pak Ramlan memang pernah mendengar cerita soal suara tangis atau teriakan yang sering didengar dari rumah itu oleh tetangga sekitar.
Tapi tidak ada pilihan. Ia tetap memutuskan tinggal di sana. Dini hari sekitar pukul 3, pintu rumah diketuk orang. Pak Ramlan yang sedang terlelap tidur terbangun. Ia membuka pintu ditemani Bu Ramlan. Pak RT berdiri di depan pintu bersama 5 warga. "Ada apa, Pak?" "Kami yang hendak bertanya, apa yang terjadi di rumah ini?" tanya Pak RT. "Maksud Bapak?" Pak Ramlan mengernyitkan dahi. "Pak Agung mendengar suara letusan senjata api dari rumah ini," kata Pak RT. "Tidak ada letusan apapun, Pak. Kami tertidur lelap," kata Pak Ramlan. Sulaima yang juga terbangun, berdiri di tengah ibu dan bapaknya. "Bapak yakin?" tanya Pak RT. "Yakin." Pak RT dan bapak-bapak lain berpandangan. Mereka mengangguk, lalu berpamitan. Kabar suara ledakan itu ternyata cepat beredar di masyarakat. Hingga besok malamnya, saat sedang makan, Sulaima bertanya pada bapaknya, "Pak, apa benar rumah ini ada setannya?" "Kata siapa?" "Kata teman-teman, katanya tadi malam ada suara setan dari rumah ini." Maka Bu Ramlan dan Pak Ramlan berusaha menenangkan Sulaima. Sulaima merasa takut. Ia sulit tertidur malam itu. Pukul 12, Sulaima demam tinggi. Nafasnya terengah-engah. Pak Ramlan panik. Dilarikanlah Sulaima ke rumah sakit. Malam terasa panjang. Pak Ramlan dan Bu Ramlan menemani Sulaima kecil. Keringat sebesar biji jagung mengalir di kening Sulaima. Sementara Bu Ramlan menjaga Sulaima, esok harinya Pak Ramlan harus kembali ke rumah. Saat masuk ke rumah, Pak Ramlan merasa suasana yang berbeda. Entah karena sedang dirundung masalah, atau memang ada sesuatu di sana. Pak Ramlan lalu mendengar suara tangis anak kecil dari kamarnya. Bulu kuduk Pak Ramlan merinding, tapi ia memberanikan diri kalau memang rumah itu berhantu. Ia ingin melihat sendiri, agar tidak sekedar katanya. Suara itu semakin keras. Terdengar pula suara pintu lemari diketuk-ketuk dari dalam. "Bapak, Bapak, Bapak," terdengar suara dari dalam. Pak Ramlan kenal sekali dengan suara itu. Itu suara Sulaima. Maka dengan cepat Pak Ramlan membuka pintu lemari. Ia kaget bukan kepalang. Tampak Sulaima tengah duduk di dalam lemari. "Sulaima, kenapa kamu di sini?" "Main," kata Sulaima. "Keluar." "Nggak mau. Sulaima senang main di sini," kata Sulaima. "Selamat tinggal, Bapak," katanya lagi. Lalu pintu lemari tertutup. Pak Ramlan panik. Ia berusaha menarik pintu lemari. Tidak ada siapapun. Pak Ramlan tidak habis pikir. Ia jelas sekali melihat Sulaima di sana. Maka ia sempat berkeliling rumah, tapi memang tidak ada siapa-siapa. Apakah ini sudah membuat pikirannya terganggu? Pak Ramlan mengambil barang-barang yang diperlukan dan kembali ke rumah sakit. Yang ia temui di rumah sakit adalah Bu Ramlan yang berderai air mata. Juga jasad Sulaima yang telah terbujur kaku. Sulaima telah tiada. Sebuah peristiwa yang memukul jiwa Pak Ramlan. Pak Ramlan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas, ia merasa rumah itu telah dikutuk. Maka setelah Sulaima dikebumikan, pergilah ia bersama Bu Ramlan mencari kontrakan. Setelah berjualan, ia punya sedikit tabungan, setidaknya untuk mengontrak hingga sebulan ke depan. Pak Karmin mengakhiri ceritanya. Lalu setelah itu, tanya saya, "Ada lagi yang tinggal di sana, karena tahun 2000 rumah itu saya kontrakan," kata Pak Karmin. Pak Karmin menyesap kopinya, lalu memulai cerita yang kedua. Setelah kejadian itu, rumah itu kembali kosong. Tapi Pak Karmin merasa sangat sayang
kalau rumah itu tidak ada yang menempati. Maka dipanggillah orang pintar untuk mengusir setan di rumah itu. Tidak lupa diadakan pula selamatan alias tolak balap. Maka mulailah berdatangan calon pengontrak. Pak Karmin menceritakan semuanya soal seluk-beluk rumah itu. Dan pengontrak ini setuju. Sebut saja namanya Sofyan. Ia punya istri yang sedang hamil bernama Rahmi. Sofyan dan Rahmi ia pengantin baru. Di rumah istrinya, Sofyan sering merasa tidak nyaman dengan mertuanya. Jadi diputuskanlah cari kontrakan. Posisi rumah itu tidak jauh dari tempat kerja. Harga sewanya juga miring. Sofyan, alumni pesantren, urusan makhluk halus bukan hal yang baru baginya. Ia percaya itu hanya ulah setan untuk menggoda manusia. Sebuah peristiwa terjadi di malam ke-7 mereka tinggal di rumah itu. Sekitar pukul 11 malam, Sofyan mendengar suara ribut-ribut di luar. Terdengar suara adu mulut. Rahmi sudah tertidur. Maka Sofyan mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa.